Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Waalaikumsalam teman-teman wabarakatuh. Muhammadiyah Untold Story. Nah, eh, sementara di beberapa pertemuan kemarin kita bahas hal-hal yang cukup random ya. Kita bahas olahraga, kita bahas tentang pergolakan sosial, kita bahas tentang eh, asal usul antara Kiai Ahmad Dahlan dan Nitian dan berbagai topik lain. Namun kita sebenarnya belum membahas topik yang benar-benar lokalitas, yang tahu ya hanya orang Muhammadiyah setempat. Nah, kami sendiri sering menggaungkan bahwa pemahaman sejarah lokal Muhammadiyah itu menjadi penting untuk penguatan identitas kita sebagai warga persyarikatan, agar Muhammadiyah itu dapat membumi dimanapun berada. Nah, kesempatan hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Yudi Wardana. Nah, beliau ini merupakan kepala sekolah SD Muhammadiyah Blunyah. Wah, untuk orang Jogja mungkin nama Blunyah sendiri pun cukup asing ya sebenarnya. Nah, tapi berdasarkan penemuan Pak Yudi, kita menemukan banyak fakta jika Blunyah menjadi salah satu titik penting dalam rintisan sejarah perjuangan pendidikan Muhammadiyah sejak masa awal berdirinya. Nah, maka dari itu langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Yudi. Nah, apa kabar Pak Yudi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngomongin sejarah ya, tentu orang yang menemukan sebuah informasi sejarah itu kan juga pasti punya sejarah hidupnya sendiri. Nah, kita sebelum ngomongin Blunyah, kita ngomongin Bapak dulu ya. Bapak ini asli Jogja bukan? Kalau bukan, gimana sih kok bisa sampai Jogja dan bertemu di Muhammadiyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, nama saya Yudi Wardana. Saya asal dari Magetan, lereng Gunung Lawu. Oh, dari Magetan. Ya. Dulu ketika muda hobi saya voli ya. Jadi dulu pemain voli di Magetan begitu. Terus kemudian kegiatan kepemudaan kita ini yang penting kalau tidur di masjid. Gitu. Ya, anak masjid. Anak masjid. Jadi tidurnya di masjid. Terus kemudian kita organisasi keagamaan ngikuti yang ada di kampung. Pada suatu saat itu ada kami sebut tokoh lah muda karena kakak angkatan saya begitu kira-kira pulang dari merantau. Pulang dari merantau tahu kami ini orang yang tukang tidur-tidur di masjid, diajak beliau untuk ayo ngaji gitu ya, ngaji terus kemudian diajari pencak silat yang seragamnya merah kuning ini. Oh iya. Saya waktu itu belum tahu itu Muhammadiyah atau apa kan. Mulai dari situ ya. Ya diajari seperti itu. Terus kemudian ditanya besok kalau setelah SMA mau kemana? Ya kami mau kerja. Ya. Orang desa nggak ngerti sekolah, mau kerja. Kerjanya apa? Ya biasa nanti saya sudah ancar-ancar pengen daftar jadi kenek bis. Ya. Nah ternyata sejarahnya berkata lain. Mas yang hebat ini tadi bilang sekolah mas. Kalau sekolah nanti kamu akan banyak wawasan. Terus kemana sekolahnya? Supaya bisa terjaga ya ke Jogja. Gitu arahnya. Langsung sudah disarankan ke Jogja. Ya. Wah sesuai cita-cita saya itu. Nah kenapa? Dulu kan saya sama teman-teman suka ngarit di sawah bersama. Ya. Ciri khas di kampung saya zaman dulu itu antar ibu-ibu kalau waktunya itu tengah hari gitu agak pagi gitu suka ngomongnya tuh keras, kenceng-kenceng gitu. Oh. Kayaknya paling enak tuh hidup di Jogja orang ngomongnya nggak keras-keras. Orangnya pelan-pelan. Jadi akhirnya cocok dengan usulan dari masnya ini tadi. Terus kami berjuang bagaimana bisa sekolah di Jogja. Singkat cerita ya terus kemudian sekolahnya di Jogja. Dan pertama kali mengenal seragam itu kemudian kami dapat penjelasan yang lebih ketika kami
pertama kali mendaftar menjadi guru SD Muhammadiyah di Jogja ini. Oh. SD Muhammadiyah Sapen. Oh, waktu itu, sebelumnya kuliahnya di mana tuh, Pak? Kuliah saya di IKIP Jogja. Oh, IKIP Jogja ya, salah. Kemudian Jogja. menjadi UNY. Jadi UNY. Terus kemudian dari SD Muhammadiyah Sapen inilah kami mengenal Muhammadiyah, kemudian sama SD Muhammadiyah Sapen dicarikan NBM. Oh. Ya, terus kemudian karena saya ini bayar kos nggak kuat, tidur di sekolah, ikut jaga sekolah. Waktu masih muda. Ya, waktu masih muda jadi enak. Dan diajak teman-teman pindah yuk daftar pegawai negeri, saya juga ya nggak daftar. Enjoy seneng di Muhammadiyah itu banyak kegiatan yang menambah keterampilan dan pengetahuan khususnya saya pribadi gitu. Itu sejarahnya pertama. Sampai jatuh cinta dengan Muhammadiyah dengan hari ini ya. Iya, alhamdulillah. Terus kemudian tahu saya guru Sapen, saya di waktu itu masih kontrak begitu, terus saya diajak ngobrol-ngobrol, gabung kegiatan di Muhammadiyah. Nah, itu kita ikut pertama kali gabung menjadi anggota Muhammadiyah dan sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Ya, fi dunia wal akhirah. Amin. Nah, itu teman-teman, bukti kalau cara kita jatuh cinta dengan Muhammadiyah itu bisa beragam ya. Ada yang dari olahraga dan tadi ya dari remaja masjid, kemudian bertemu dengan seseorang dan memotivasi kita untuk melanjutkan pendidikan. Itulah ciri khasnya orang Muhammadiyah, suka terhadap memperjuangkan pendidikan dan cita-citanya. Nah, kan kita tadi akan ngomongin tentang SD Muhammadiyah Blunyah ya, sejarahnya sebagai salah satu sekolah tertua. Nah, tadi kan Pak Yudi cerita kalau awal karirnya kan memang tidak langsung di Blunyah ya, namun di Sapen dulu. Nah, kemudian kenapa kok bisa sampai Blunyah itu awalnya gimana, Pak? Ya, terima kasih. Cerita sejarah saya sendiri akhirnya ya. Ya, ketika kami di SD Muhammadiyah Sapen itu mendapat amanah untuk membangun SD Muhammadiyah Condong Catur. Oh iya. Ya, terus kemudian kita kalau pagi ngajar di Sapen, siang selesai saya karena guru olahraga, siang lari ke Condong Catur ngajar. Terus sampiri ngajar Iqra, ya, ngajar ngaji anak-anak itu. Terus kemudian di Condong Catur besar, kemudian Condong Catur mandiri, terus kemudian Condong Catur mengembangkan sesuai amanahnya yang dari Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sapen. Jadi sekolah Muhammadiyah itu harus mengembangkan yang lain supaya sekolah Muhammadiyah itu menjadi lirikan masyarakat dan diminati oleh masyarakat. Alhamdulillah kesempatan itu bisa kita laksanakan, kemudian membangun SD Muhammadiyah Kadisoka, SD Muhammadiyah Sleman, kemudian SD Muhammadiyah Pakem, kemudian SD Muhammadiyah Prambanan. Nah, saya kebagian tempat itu di SD Muhammadiyah Prambanan. Oh, awalnya di Prambanan. Ya, setelah dari Sapen, Condong Catur, terus kemudian ke Prambanan. Setelah di Prambanan, saya dipindah kembali ke Condong Catur. Iya. Ya, untuk memimpin SD Muhammadiyah Condong Catur satu periode, terus kemudian pindah lagi ke Berbah. Ya, SD Muhammadiyah Neokerten, setelah itu pindah lagi ke SD Muhammadiyah Blunyah. Ya, pas baru datang itu kita buka-buka gitu, ini ada foto kok bagus ini, gitu. Fotonya bawa tulisan pengurus Muhammadiyah Blunyah kalau nggak salah tulisannya. Unik ya, nanti teman-teman bisa lihat fotonya ini. Nah, di situ ini jangan-jangan juga pendirinya sekolah ini. Nah, terus kemudian kami komunikasikan dengan Bapak pimpinan ranting. Oh iya benar ini fotonya ini para pendiri Muhammadiyah yang ada di Blunyah ini. Kami semakin merasa bangga ya di Muhammadiyah itu. Blunyah itu ternyata punya sejarah yang luar biasa. Terus kemudian dari foto itu kami kemudian jadikan semangat untuk
warga pimpinan cabang Muhammadiyah Blunyah, mari kita bangun kembali SD Muhammadiyah Blunyah supaya besar sesuai dengan cita-citanya para pendiri semuanya gitu. Itu awalnya. Awalnya seperti itu ya, menarik ya. Memang SD itu kalau saya perspektifnya dari siswanya aja ya, menjadi fase-fase yang menginspirasi ya. Saya sendiri juga mengawali pendidikan Muhammadiyah itu di SD Muhammadiyah Kauman. Nah meskipun akhirnya melanjutkan pendidikan tidak lagi di Muhammadiyah, namun memang masa-masa itu penting untuk menjadi fondasi kita. Apalagi saat sekolah itu bersejarah. Nah setelah Bapak menemukan itu, sebenarnya menemukannya sengaja atau tidak Pak awalnya itu? Kalau nyari enggak. Cuman buka bersih-bersih gitu ya. Kemudian menemukan. Itu ada piagam. Salah satunya kalau piagam yang naruh guru di meja itu piagam pendirian SD Muhammadiyah Blunyah. Tahun berapa itu Pak? Tahunnya 1925. Oh udah 1925. Saya yakin sekolah itu berdiri tahun sebelumnya. Iya, karena kan itu baru diresmikan. Iya, itu kalau dirintis kan pasti sebelumnya. Sebelumnya, ya ini yang saya yakini berarti SD ini sangat tua gitu ya, sudah memiliki nilai sejarah. Iya, jadi motivasi juga. Ya, akhirnya setelah kita rembuk sama semua guru dan karyawan di sekolah menjadi penyemangat baru. Nah, bentuk penyemangatnya itu apa sih? Kan kita kadang ngomong sejarah itu harus jadi penyemangat. Nah, ini Pak Yudi yang sudah mempraktikkan sejarah itu jadi penyemangat dengan cara apa, Pak? Ya, kami belajar untuk memahami apa yang kita temukan. Ya. Kalau orang dulu aja sudah bisa membuat kayak gini, kita ini tinggal melanjutkan mau buat kayak apa gitu. Itu awalnya. Kemudian baru kita kenal yang namanya brand. Ya. Bagaimana sekolah ini di brand, ya. Dijadikan brand. Brandnya apa? Brandnya ya sekolahnya saja gitu. Rapat agak lama begitu. Ada yang mengusulkan brand sekolah kita ini. Akhirnya bersepakat. Brandnya sekolah itu adalah MUBES, Muhammadiyah Blunyah Elementary School to the top, gitu ya. MUBES-nya begitu kira-kira. Nah itu menjadi penyemangat kita untuk bekerja. Kami langsung membuat target sekolah itu, capaian siswa kita ini berapa. Ternyata kita sebelum membuat langkah capaian, kita harusnya mempelajari sekolah kita ini dikenal enggak gitu di masyarakat itu ya. Ternyata di masyarakat sekitar banyak yang enggak tahu kalau di situ ada SD Muhammadiyah Blunyah. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Orang Jogja itu kan bahkan ya menjadikan nama Blunyah itu adalah hal yang asing. Memang tepatnya Blunyah itu di mana sih, Pak? Oh iya. Kalau dari tempat-tempat yang populer sekarang. Saya merasa Blunyah itu malah mungkin jantungnya ibu kota Jogja ya. Jadi kalau dari segala arah kita ambil porosnya Jogja kan Tugu. Iya. Tugu ke utara kurang lebih 2 km. Yaitu nanti ada situs-situs lama, ya, ada SMA lama, ya, SMA 11 ya. Terus ada Kodim kantor lama itu kan. Nah, di lingkup situlah SD Muhammadiyah Blunyah itu utaranya kantor Kodim itu. Jadi satu rombongan dengan MUHI. Kami utaranya Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, sekolah ini luar biasa, bangunannya udah lantai 2 sekarang ini. Dan memiliki daya tarik. Hanya waktu itu kita ilmunya belum punya. Bagaimana supaya bisa menarik orang-orang. Untuk itu maka kita harus kenalkan. Kami punya target sekolah sekitar tuh 40. Kami sebar guru itu ke 40 TK itu untuk mengenalkan SD Muhammadiyah Blunyah. Dan banyak orang tua di TK menyampaikan, mana itu tempatnya? Berarti sekolah itu belum dikenal. Ya. Jadi lama tidak dikumandangkan, akhirnya sekolah itu tidak dikenal oleh masyarakat. Ya yang kenal ya yang paling dekat dengan sekolah itu sendiri. Nah kalau Muhammadiyah di Blunyah sendiri kondisinya gimana Pak? Kalau Muhammadiyah solid luar biasa. Nah setelah tadi Bapak menemukan kalau sekolah itu menjadi salah satu sekolah bersejarah, bahkan menyimpan dokumen bersejarah Muhammadiyah.
tanggapan Muhammadiyah setempat bagaimana itu? Bisa diceritakan gimana ya? Ya, kebetulan saya waktu itu juga guru baru di situ. Sampai sekarang ya baru belum ada 1 tahun ya di situ. Ketika kami nemu, terus kita rembuk dengan teman-teman, muncul semangat, kemudian kami sampaikan pada pimpinan ranting. Pimpinan ranting semakin menyemangati kita. Ayo bangkit iki Mas, awal kebangkitan kita dari sini, siap. Nah, gitu kita ya. Terus kemudian sudah lapor sama pimpinan cabang, saya segera lapor ke pimpinan cabang. Nah, terus gitu. tanggap. Berarti maksudnya cabang mana itu, Pak? Cabang Melati. Melati nggih. Nggih. Nah, responnya cabang Melati luar biasa. Pimpinan cabang itu hampir setiap hari itu ada yang datang ke sekolah. Ini support baru untuk sekolah Muhammadiyah Blunyah yang memiliki sejarah keunggulan yang luar biasa. Terus kemudian kami mengajak teman-teman untuk menulis. Gimana itu proses menulisnya, Pak? Menulis dari dulu yang pernah berjuang di Blunyah itu siapa saja yang masih hidup gitu. Ya. Terus kita datangi, kita rekam, kemudian rekaman itu kita tulis satu-satu. Alhamdulillah jadi buku dibantu oleh yang ahlinya nulis juga. Saya pengen tampilannya itu kayak novel gitu ya. Jadi tidak akademis gitu. Supaya dibaca orang banyak itu enak gitu. Akhirnya para sesepuh itu bercerita. Kepala-kepala sekolah yang dulu, yang lama itu bercerita tentang sekolah itu. Tapi memang kalau yang sampai awal itu terputus informasinya. Ya, karena kan ya Wong Jaronya udah berarti udah lebih dari 1 abad ya. Jadi perjuangannya luar biasa. Beliau-beliau itu sekolahnya mulai dari Gedek itu. Oh, awalnya seperti itu ya. Dari Gedek, menurut cerita beliau ya, Gedek pada nggak pakai sepatu Mas. Iya, saya dulu juga gitu ya. Jadi sekolah nggak pakai sepatu, kalau hujan ya hujan-hujanan. Tapi anak-anak sini ini baik-baik, hasilnya itu diakui oleh pemerintah. Bahkan ada yang alumni SMP 5 gitu ya. SMP 5. Oh ya, wah, luar biasa, berarti SD ini produknya bagus gitu. Kemudian dari mantan murid situ ya, yang sudah usianya sekarang mungkin sekitar 70-an itu kan tahu yang sejarah, lama-lama kita minta untuk bercerita. Akhirnya jadilah sebuah buku kecil tipis gitu ya. Saya lupa nggak bawa ini. Nanti difotokan saja Pak, biar teman-teman pemirsa tahu. Berarti kan dari menemukan dokumen sejarah, kemudian melahirkan semangat dan melahirkan karya juga yang didukung oleh banyak orang ya Pak. Iya betul. Akhirnya pimpinan cabang baru tahu juga ada sejarahnya seperti itu. Pimpinan ranting juga semakin menyemangati. Mohon dibantu Pak untuk memberikan informasi jenengan yang lebih sepuh, banyak informasinya. Iya pasti ya Pak. Iya gitu kira-kira. Nah jadi kan setelah menemukan pengetahuan sejarah, ternyata tidak hanya menjadikan kebanggaan ya Pak ya, tapi bisa menjadikan karya. Selain juga karya dapat memicu semangat baru ya untuk lompatan ke depan lembaga yang Bapak kelola, yaitu SD Muhammadiyah Blunyah. Nah kemudian kan Bapak kan malang melintang ya di sekolah-sekolah itu udah turut membidani kebangkitan beberapa SD. Sebenarnya ya sepengalaman Bapak, motivasi sejarah, latar belakang sejarah dari sebuah sekolah, lembaga pendidikan dan sebagainya, itu seberapa besar sih Pak pengaruhnya untuk pertumbuhan lembaga itu kalau dibandingkan sama yang sebelumnya? Ya pertumbuhannya menurut saya secara secara jumlah nominal begitu, nominal jumlah orangnya, jumlah siswanya itu luar biasa Pak. Jadi seperti misalnya saya contohkan, kita datang pertama kali di SD Muhammadiyah Katisoko itu ada siswa itu 14. Kemudian kita ampu malah keluar tinggal 9. Jadi tahun pertama siswanya 9. Kemudian kita tekuni, kita kerjakan. Tahun pertama langsung kita PPDB itu dapat 42. Terus kemudian tahun kedua langsung 73. Ya, semakin optimis kita. Ternyata Muhammadiyah diterima di sini gitu kan, jadi optimis. Nah mulai itu kemudian kita serahkan pada teman untuk melanjutkan mengelola itu. Terus kemudian kita pindah lagi karena dengan pengalaman itu alhamdulillah dari
pimpinan cabang yang sekolahnya kecil atau belum punya SD itu kemudian mengundang kami. Tolong dibantu untuk membuat atau memperbaiki begitu ya. Ya, termasuk jadi ada yang meminta memang. Ya, kalau langsung kita nggak berani saya meminta. Nah, maka setelah Kadisoko itu bersamaan Sleman. Selisihnya nggak banyak, punya paling 1 bulan. Itu Sleman minta juga dikembangkan. Ya, jadi siswanya dulu kita datang tuh 35, sekarang sudah ribuan itu. Nah, terus apakah saat orang itu memilih sekolah ya, dan saat teman-teman itu memperjuangkan sekolah itu, nilai sejarah itu menjadi satu pertimbangan untuk orang itu memilih. Nah, menurut Bapak gimana ini? Karena siapa tahu kalau iya ini bisa kita tularkan ke teman-teman pemirsa Muhammadiyah Untold Story yang lain. Yeah. Terima kasih. Selama ini masukan dari pimpinan cabang senantiasa bercerita sejarah sekolah itu dulu. Sejarah selalu menjadi awal ya? Ya, jadi biyen iki murid itu Mas semangat, jadi gurunya sudah pada sepuh, sudah pada purna ya, nggak ada yang mau ganti. Jadi kaderisasi guru ini yang agak sulit waktu itu ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai lancar untuk mendapatkan guru di Muhammadiyah itu tidak terlalu sulit kalau sekarang ya. Ya gitu kira-kira. Iya, jadi pasti ya kalau ada yang bercerita itu sejarah dari sekolah itu menjadi pembuka dari semuanya. Berarti kan kalau kayak gitu, dari sekolah-sekolah yang pernah Bapak bina, hampir semuanya punya latar belakang sejarah yang panjang ya Pak pasti ya? Iya. Ya. Ada sekolah yang awalnya itu menurut cerita dari pimpinan cabang itu dulu ini yang melahirkan sekolah ini, tapi dia sendiri mati sekarang itu. Ada yang kayak gitu ya? Artinya mati itu muridnya sangat sedikit. Tolong itu dibangkitkan yang ini. Pemantiknya juga kita pantik gitu. Ya. Itu kan kejadian di Jogja ya Pak ya? Kalau di luar saat Bapak sharing dengan teman-teman, pernah nggak sih yang dimana motivasi sejarah itu turut membersamai kebangkitan sekolah itu? Kalau teman-teman khususnya sekolah-sekolah yang Muhammadiyah itu kan identik pasti ada situs atau ada tanda-tanda bekas dulu tempat pendidikan gitu yang sering diceritakan ya, oleh beliau-beliau itu. Jadi kita juga ikut mendengar ternyata beliau-beliau juga mengembangkan sekolah-sekolah ini dulu sekolahnya begini tapi sekarang muridnya tuh begini. Gimana? Jadi ada yang berjuang baru itu ya ada tantangan isora kita ini gitu yang mengubah itu. Alhamdulillah menurut cerita-cerita teman-teman kita saling bertukar cerita. Kalau di Jogja begini, di Solo begini, di Jawa Timur begini. Pernah? Kalau yang di Solo Jawa Timur contohnya gimana itu Pak ya? Di Solo itu juga ada sekolah yang dibangun misalnya kayak Komplek Kota Barat itu ya. Kemudian ada sejarah yang SD Muhammadiyah 1 Ketelan yang saya tuh sering ingat-ingat. Ya gimana itu ceritanya? Punya dulu yang sekolah di sini nih ada Kanjeng Raja Mangkunegaran. Mangkunegaran tuh pada sekolah di itu kan seneng ya. Besar sekolahnya ya. Terus kemudian kalau muridnya berkurang enggak, tapi semangatnya untuk menjadi bangkit lebih besar lagi itu sangat tinggi. Karena memiliki sejarah yang seperti itu dan sampai sekarang saya mendengar dan melihat di berita-berita itu SD Muhammadiyah 1 Ketelan luar biasa besar. Jadi itu teman-teman ya, setelah kita pelajari memang sejarah itu dapat menjadi mungkin kalau dapat dikatakan semacam doping ya Pak ya. Doping untuk membangkitkan sebuah lembaga pendidikan. Karena sebenarnya, nah ini sedikit-sedikit perbandingan. Kalau dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, Islam yang lain, selain Muhammadiyah, menurut Bapak, kita sebenarnya itu kalah tua enggak sih Pak? Gitu. Nah itu gimana itu? Kalau yang itu saya nggak bisa menduga ya. Kira-kira aja. Tapi juga sebenarnya hampir punya masalah yang sama. Jadi ada masa krisis kejatuhan muridnya mau habis gitu, hampir sama di tetangga di kampung begitu sekolahnya juga muridnya mau habis, kemudian
sama Pak Lurah, Mas mbok yo diwangi-wangi Mas gitu ya. Loh, minta bantuan ke Muhammadiyah. Iya gitu ya, kita kan anak-anak muda ya sukanya dari dolan-dolan gitu, terus kemudian ayo diwangi apa namanya biar sekolahnya bisa besar gitu ya. Nah, alhamdulillah semangatnya hampir sama sebenarnya. Oh. Saya melihat itu, nggak tahu mana yang mendahului. Saya nggak tahu itu ya. Jadi ya semangat itu ternyata nular ya Pak. Dan nah ini ngomongin pendidikan, sejarah itu yang tadi cerita bahwa ini sekolah tertua, sekolah pertama, itu sebenarnya menjadi hal yang selain menjadi branding, tapi juga hal yang menjadi diajarkan ke siswa, betul nggak Pak? Kalau dulu saya di SD Muhammadiyah Kauman, karena alhamdulillah masih banyak guru-guru yang sepuh dan mengalami Muhammadiyah di masa awal mungkin dulu ya. Saya masuk Kauman itu 2003 kayak gitu tuh. Itu masih dikit-dikit lah mendapatkan sejarah sekolah itu diceritakan secara non formal di luar kelas kayak gitu tuh. Kalau di tempat jenengan gimana ini Pak? Hampir mirip sebenarnya. Oh iya. Kalau anak-anak istirahat gitu ya, pada lari-lari gitu, saya sering duduk di pinggir gitu. Kadang anak-anak terus kemudian pada ikut nimbrung gitu. Terus kita sering cerita, tahu nggak yang buat sekolah ini kayak apa dulu, gitu ya. Itu kan dulu. Anak zaman sekarang ya Pak. Itu kan dulu Pak Idi. Oh iya ya. Kalau sekarang gimana? Ya aku pengen lebih baik ya gitu ya. Jadi artinya sebenarnya perlu ada kemasan sejarah itu yang lebih bagus. Kayak saya nggak punya ilmunya kan nggak bisa mengemas bagus ya sejarah itu ya. Jadi menurut Bapak sendiri yang sudah berpengalaman dalam pendidikan dasar dan menemukan sejarah pendidikan ini, merasa penting ya kalau sejarah lokalitas itu perlu diangkat secara formal di pelajaran gitu. Menurut saya menjadi ruh itu nanti. Iya. Ruh gerakan. Dan nanti setiap sekolah beda-beda ya. Nampak beragamnya. Betul. Gitu. Kan kita sadar ya kalau di SMA itu banyak motivasi masa lalu SMA itu yang menjadi kenapa kita memilih SMA itu seperti di Patpanaba dan sebagainya itu kan sejarahnya nggak putus-putus tuh berhenti diceritakan. Nah, menarik sekali. Nah, mungkin monggo Pak bisa memberikan penutup yang reflektif bagaimana pengetahuan sejarah itu bisa menjadi suplemen kebangkitan. Terima kasih. Sejarah ini merupakan kekuatan atau daya tarik tertentu buat kita untuk membuat kita ini sadar bahwa orang dulu sudah bisa melakukan seperti ini dengan semua perangkat dan peralatannya yang serba sederhana. Maka kalau kita dikalahkan oleh mereka kemampuan membangun sejarahnya, menurut saya kita ketinggalan jauh ya. Larinya berbalik arah kita ini. Maka akan lebih arif apabila sejarah itu kita kaji, kita cermati, kita dalami, kemudian kita masuk mengangkat dengan sejarah-sejarah baru yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan untuk bisa nguri-uri perjuangan sejarah masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Sukses selalu untuk SD Muhammadiyah Blunya. Nah, saat teman-teman menonton ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menitipkan anaknya dapat dididik selanjutnya di sekolah ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap setia menyimak Muhammadiyah Untold Story. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.